Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya terbuka. Kalau tadi udah dijelaskan oleh Pak Sapik begitu jelasnya semuanya. Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa? Kerugian negara nggak ada, kickback-nya nggak ada, ya kan? Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat itu pun saya bingung nih. Katakan ada negara rugi, kasus ini nggak ada, BPK sudah lapor, kickback nggak ada. Terus kita mau menghukum siapa? Dan dikenakan pasal berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersun Arif dari Forum News Network. Kalau Anda sampai sekarang ini masih merasa bingung dengan keinginan Ketua KPK Firly Bahuri untuk mentersangkakan Gubernur Anies Baswedan dalam dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, Anda tak perlu merasa khawatir disebut bodoh dan tidak paham hukum. Mantan Wakil Ketua KPK ini periode 2015 sampai 2019, Saud Situmorang, yang jelas-jelas sangat paham soal undang-undang anti korupsi dan mekanisme kerja di KPK saja mengaku bingung dan mempertanyakan salahnya Anies itu apa dan mau dikenakan pasal berapa. Pertanyaan Dr. Saud Situmorang itu disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar Jakarta pada hari Sabtu 8 Oktober 2022, itu kemarin ya. Temanya Formula E antara momentum pemulihan ekonomi, proses hukum, dan dugaan konspirasi politik. Selain Saud Situmorang hadir dalam sebagai pembicara, ini mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, kemudian mantan Wakil Menteri ATR atau Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra, ini kader PSI, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Profesor Suparji Ahmad. Saya mengajak Anda untuk menyimak pemaparan dari Dr. Saud Situmorang berikut ini ya. Ada beberapa detail teknis yang bersifat kronologis soal pelaksanaan Formula E, mulai dari gagasan dan kemudian sampai pelaksanaannya. Dan kalau kita simak detailnya itu akan membuat kita semakin paham bagaimana konstruksi hukum kasus tersebut. Saya membayangkan begini Pak, itu di KPK itu kalau ya selama saya di sana, itu antara penyelidik, penyidik, jadi supaya kita gambarkan ininya dulu ya, situasinya ya. Agak berbeda kalau umpamanya kita ada case, kita ada kasus ya. Kemudian ada peristiwa pidananya. Biasanya penyidik bekerja, kemudian penyidik setelah P21 menyampaikan ke jaksa menuntut dan seterusnya. Di KPK itu penyidik, penuntut itu udah duduk di situ. Udah duduk sama-sama. Karena di sana ada penyidik dan jaksa penuntut. Bahkan di Undang-Undang KPK itu, pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut sekaligus. Nah, ketika kemudian ada peristiwa pidana, nggak aneh di KPK itu bisa cepat gitu, karena jaksa sudah duduk di situ ketika ada case. Sehingga ketika penyelidik mau paparan, kita sedang membayangkan kalau mereka ini lagi bahas Formula E ini ya. Itu sebenarnya jaksa itu sudah bisa membayangkan nih pasal berapa nih. Pak Anies nih gua kenain pasal berapa nih. Kita panggil dia. Ya kan? Itu jaksa udah membayangkan tuh. Penyidik meyakinkan penyidik ya Pak. Karena ini yang melaporkan penyelidik. Jadi ada jaksa di situ, terus ada penyidik, mereka sudah mulai debat, segala teori keluar di situ. Ya, segala teori mulai keluar. Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya terbuka. Kalau tadi udah dijelaskan oleh Pak Sapik begitu jelasnya semuanya. Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa? Kerugian negara nggak ada, kickback-nya nggak ada, ya kan?
Saya sedang membayangkan kalau saya hadir di rapat itu pun saya bingung nih. Katakan ada negara rugi. Kasus ini nggak ada, BPK sudah lapor. Kickback nggak ada. Terus kita menghukum siapa? Dan dikenakan pasal berapa? Kalau kita bicara, ya kan, di buku ini, membasmi, memahami untuk membasmi, ini buku yang paling boleh dibilang kitab sucinya orang KPK gitu. Pasti buka-buka ini. Kalau kita kan pasal 2, setiap orang unsur-unsurnya memperkaya diri sendiri. Pak Anies memperkaya diri sendiri nih. Memperkaya orang lain atau korporasi. Ada itu memperkaya. Orang tadi itu aja harganya non-negotiable tuh Pak Sapik bilang. Benar nggak Pak? Non-negotiable, nggak bisa lu nggak mau ya udah lu pergi, nggak usah bikin formula. Itu si Longo itu ngomong begitu. Ya Longo ya Pak, sama. Ya kan? Ya ngomong begitu. You take it or leave it gitu ya. Nah, kemudian unsur-unsur lain dengan melawan hukum, mohon hukumnya gimana? Nah, ini mungkin bisa berdebat. Kan tadi sudah dijelaskan proses-prosesnya. Pemerintah pusat yang bahkan diberitahu begitu ya. Kemudian merugikan keuangan negara. Kan unsur-unsurnya pasal 2 di situ. Kemudian kalau kita pakai ke pasal yang enggak, kita pakai pasal yang lain, kita punya bukti pasal yang lain. Pasal yang mana? Pemerasan. Ada Pak Anies pemerasan. Ada perbuatan curang, ya kan? Coba deh dari 30 bentuk korupsi itu yang terdiri dari 7 macam itu, mulai dari pemerasan, perbuatan curang, kerugian negara, pemerasan. Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa gitu? Ini kita bisa berdebat nih, Mas Apik. Nah, coba saya mau merevisi sedikit, bukan merevisi, saya mau ulangi sedikit lagi. Mas Apik, karena waktu saya 20 menit, saya diberitahu ya, kalau kelewatan ya. Pak masih panjang, Pak. 11 menit lagi. Tadi udah clear ya. Pertama udah clear ya, kalau kita bicara. Apalagi kalau kita bicara kerugian negara. Nah, kerugian negara itu kan sebenarnya kalau ada yang melawan hukum, ya kan, unsur pasal 2 itu kan kerugian negara dan melawan hukum. Itu sarananya. Jadi kerugian negara, terus melawan hukum. Tapi esensinya sebenarnya adalah, ada nggak yang saya sebut di bagian depan tadi kickback itu? Ini kita sering berdebat di dalam paparan paling sering begini nih Pak. Pengalaman saya 4 tahun di sana. Ada Pak Saud rugi negara, iya rugi, terus gimana? Ada kickback Kak? Nggak ada. Terus, mau kejar dong, nggak ada Pak, terus gimana dong? Nah ini perdebatan yang menarik ini. Dan biasanya kita nggak ngambil resiko di situ, karena memang persoalan mengenai pasal 2 itu kan perdebatannya panjang sekali tuh pasal 2 itu mengenai melawan hukum, merugikan negara. Itu pun ada, kalau nggak ada kickback itu terjadi perdebatan. Ini menarik. Nah saya kembali ke belakang sedikit untuk menjelaskan, merangkum yang disampaikan oleh Pak Safik tadi. Ini ada gambar ya, kelihatan nggak Pak? Sudah Pak, udah kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kalau kita lihat formula ini dimulai dari, tadi Bapak jelaskan, ini saya mendengar tapi nggak tahu. Formalnya memang dia mulai ada di Mei. Ini mulai ada paparan-paparan nih. Ini supaya kita pahami Pak, supaya kita nanti sepakat dulu bahwa ada nggak niat jahatnya atau apanya gitu ya. Nah, dimulai dengan ini ada paparan di gubernuran ya gitu ya, di SKPD dan panitianya sendiri. Itu ada 7 poin di situ. 7 poinnya itu diantaranya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur bicara kita tertarik untuk partisipasi. Mereka diskusi di situ, terus menugaskan Jakpro dan seterusnya, terus mengundang, kemudian terjadi dialog di proses ini. FIO itu pihak penyelenggara itu mengundang Pak Gubernur ke New York, ya di sini dibahas tuh. Kemudian di situ sudah dibahas juga mengenai yang disebutkan biaya tadi, ya kan? Yang kita sebutnya jangan fee ya, kita bilang biaya aja ya Pak ya. Ya biaya tadi mulai dibahas di situ. Nah kemudian ada meeting-meeting di SKPD. Ini ada beberapa poin saya lewatin aja ya. Ya kemudian itu sekitar bulan 6. Kemudian berlanjut. Pak Gubernur dengan timnya berangkat ya ke New York karena ada pertandingan di sana, dan pada saat itu memang habis hasil kunjungan itu
Pak Gubernur pertama kali bikin ini di Instagramnya. Alhamdulillah kita akan jadi penyelenggara Formula E. Ini pertama kali statementnya, ya kan? Setelah itu kembali ke Indonesia, Pak Gubernur tentunya biasa rapim dan seterusnya ada beberapa poin di sini, ya. Banyak di sini rapatnya di sini, di antaranya adalah arahan gubernur, kemudian berapa kebutuhannya, berapa juta, Great Britain pound sterling, dan semuanya, Jack Pro diminta untuk dan seterusnya, ya kan? Kemudian demikian juga Sekda diminta untuk kemudian membahas bagaimana rencana kita ini, ya. Itu mengenai rapat arahan gubernur. Kemudian pada bahas berikutnya proses DPR-nya sudah mulai, ya kan? Ini sudah jelas ini proses DPRD sudah mulai membahas sebenarnya seperti apa sebenarnya rencana yang akan dijalankan itu. Ini di Komisi E sudah mulai dibahas. Nah, oleh sebab berikutnya adalah tanggal berikutnya adalah, nah ini yang tadi Pak disampaikan Pak Sapik ya, ada surat ke Menpora ya Pak. Ya, ini jelas ini ada surat ada dua poin itu surat ke Gubernur ke Menpora itu intinya adalah bahwa akhirnya Menpora menjawab silakan dijalankan tapi harus bersumber dari APBD dan seterusnya. Berikutnya adalah negosiasi dari yang tadi disebutkan oleh Bapak City House Agreement, ya. Di sini disebutkan angkanya. Kemudian ada proses lagi di Bank DKI, sudah ada juga ini prosesnya, ya. Bagaimana di Bank DKI dilibatkan di sana. Nah, kemudian rapat-rapat di DKI juga lanjutannya. Kemudian ada lagi Gubernur keluarkan Ingup mengenai Pergub mengenai penugasan ke Jack Pro, itu udah jelas jadi. Ya, kemudian ada proses di DPRD. Ini juga di DPRD ada beberapa poin, ya. Saya melihatnya di situ bahwa diantaranya adalah bahwa JPRO dan CPO sepakat untuk menjadi City House Agreement-nya. Kemudian dibahas di Bank DKI dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah dibahas juga di Banggar. Sini sudah di Banggar sudah jelas ya. Banggar sudah tadi juga disinggung oleh Pak Sapik. Kemudian berikutnya adalah Kemendagri. Kemendagri juga ditanya. Kemudian Kemendagri juga menjawab. Ada beberapa poin. Kemudian berlangsung proses di Bank DKI. Ya. Kemudian rapat koordinasi di DKI. Udah sampai ini bulan 8 tadi Pak Sapik sudah jelaskan juga. Kemudian rapat di DPRD DKI juga sudah ada. Ya. Ini juga sudah ada namanya sudah berproses, ya. Di sini ada satu poin menurut saya itu tidak sesuatu yang dipertanyakan. Nanti silakan aja penyelidik mempelajari lagi. Kemudian EPO dengan Jack Pro sepakat, ya. Kemudian Bank DKI. Nah ini mungkin yang agak sedikit sering jadi tanda tanya itu antara kesepakatan yang apa tadi disebutkan antara kesepakatan dengan kemudian yang dinilai terburu-buru. Ya, itu memang sudah dalam timing mereka gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang perlu saya tekankan adalah dari dari Bank DKI transfer ke Dispora transfer ke panitia itu sendiri, ya. Kemudian Kemendagri menyetujui lagi, ya. Kemudian saya lihatkan lagi di sini mengenai Perda yang tadi APBDP tadi yang sudah dibahas, yang sudah disebutkan juga oleh Pak Sapik tadi. Nah, saya hanya mau menekankan di bagian ini adalah proses-proses menjelang masuknya ke peristiwa yang kemudian ada proses COVID, ya. Di proses COVID ini memang ada beberapa yang menarik ya ketika COVID. Ini tadi sudah disebutkan juga ya oleh Pak Sapik bahwa ternyata BPK tidak masalah. Dia sudah menyebutkan juga ya, menyampaikan 3 rekomendasi dari termasuk visibility-nya keluar. Nah, di sini sudah mulai COVID sudah mulai kelihatannya sudah mulai mungkin tanda tanya ya gitu ya. Oleh sebab itu
apa namanya, kalau kita lihat pada berikutnya adalah di sini saya mau menekankan mengenai transfer yang disebutkan oleh Pak Sapik tadi, bahwa ada proses yang di dalam proses transfer itu yang hanya tempo berapa jam. Jadi ketika pemerintah sepakat dengan DPR, kemudian transfer sorenya ke Kemenpora ke FPO. Hanya selisih 1 jam itu transfer itu. Yang jelas itu pasti transfer gitu. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa dari skema ini sampai kemudian akhirnya dilaksanakan, ya, sampai kemudian dilaksanakan di bagian akhir tanggal 6 Juni, tanggal 4 Juni bulan 4 Juni, ya. Di sini didahului dengan revisi dan seterusnya tadi, ya, sudah dijelaskan mengenai sekian tahun, dari 3 tahun, dari 5 tahun. Dari proses yang sudah clear ini, saya kembali lagi bertanya, sebenarnya apa yang dilanggar gitu. Ya, yang kalau kita mau kenakan pasal 2, itu udah clear, itu urutan-urutannya. Ya, saya nggak usah jelasin detail-detail inilah, tapi yang jelas ini mulai dari hari pertama ide itu muncul, katakan hari pertama ide itu muncul sekitar Mei gitu ya, sampai kemudian pelaksanaannya di Juni tahun depan berikutnya, di tengah tentunya ada COVID, yang di sini dibahas persoalan kita memanfaatkan negosiasi ulang untuk kemudian dari 5 tahun menjadi 2 tahun dan seterusnya, kemudian menurunkan harga. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sapik juga. Pertanyaannya kembali lagi adalah, mau kita kenakan pasal berapa ini Pak Anies ini gitu. Saya bingung juga ini Pak. Kalau saya mungkin paparan penyelidiknya, ya kan, kerugian negaranya di mana gitu, ya. Nah itu yang poin pertama. Yang kedua adalah nature, yang perlu saya sampaikan poin kedua adalah bahwa nature dari penyelidikan itu adalah sebenarnya operasi intelijen. Dia nggak boleh terbuka, oleh siapapun nggak boleh kebuka. Soal itu tempo buka itu bukan urusan kita. Tapi nature dari penyelidikan itu adalah sesuatu yang tertutup. Karena memang di sana baru mau mencari 2 bukti yang cukup untuk kemudian kita bisa masuk ke penyelidikan. Oleh sebab itu, dia nature-nya adalah intelijen. Nature-nya adalah sesuatu yang tertutup. Kalau penyelidikan selalu diumbar-umbar kebuka, sampai kapanpun kita nggak akan pernah OTT. Nah, oleh sebab itu ketika kemarin manggil-manggil Pak Gubernur itu sebenarnya nggak boleh terbuka. Nggak boleh. Ya kita nggak tahu, bisa saja bahwa suatu saat ini EKTP ini ada, ini formula ini ada yang memang bermain gitu, sehingga kemudian bisa terjadi sesuatu yang OTT dan seterusnya gitu ya. Nature-nya itu adalah tertutup. Ini yang kemudian tadi saya ditanya oleh beberapa teman, Pak Saud, itu yang membuka bisa dikenakan pidana nggak? Nah ini menjadi diskusi menarik lagi nih, iya kan? Kenapa selalu terbuka memanggil-manggil gitu? Antara untuk cross check, untuk melihat, membuat definisi atau hipotesa yang akan kita buat bahwa ada terjadi peristiwa pidana yang berpotensi antara pasal 2 kerugian negara dan seterusnya ataupun pemerasan atau gratifikasi dan seterusnya. Nah, jadi itu yang kedua. Setelah saya tadi bicara kronologisnya adalah nature-nya. Nature-nya itu harus tertutup. Ya, dia tidak terbuka seperti ini begitu, baik dalam proses pemanggilan dan seterusnya. Sehingga ini noisy. Kelihatannya kalau kita anggap katakanlah bahwa tim dari Pak Anies dan timnya itu memang ada sesuatu mens rea gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi mens rea tidak ketemu begitu. Jadi artinya nature dari penyelidikan itu seharusnya tertutup, tidak dibuka, diumbar-umbar seperti ini. Manggil dan seterusnya. Nah, terakhir yang ketiga adalah saya hanya mau mengatakan begini, bahwa di bagian beberapa tempat saya mengatakan bahwa katakan ada sesuatu yang kita anggap ini memang menimbulkan negara rugi. Kalau kita kembali ke pasal 2, kita bisa berdebat beberapa hari tentang kemudian kalau memang ada memperkaya orang lainnya atau diri sendiri. Dan itu yang sebenarnya yang melanggar itu di situnya. Dengan menggunakan yang kita sebut sebagai melawan hukumnya dan kerugian negaranya. Jadi sekali lagi, kalau sudah kita kembali, saya sedikit kembali lagi ke sini saja. Kalau kita mau mendalami ini mulai dari proses hari pertama ide itu muncul,
ya, mulai dari proses hari pertama ide itu muncul sampai kemudian semua kementerian dilibatkan di dalam kegiatan ini, bahwa itu tidak hanya semata-mata di kepalanya gubernur sendirian gitu ya, bahkan melibatkan staf, melibatkan instansi terkait. Itu kan sebenarnya bagian daripada check and balance. Ini yang nggak dipahami oleh orang. Konflik of interest di Indonesia ini adalah karena sulitnya check and balance. Sama dengan konflik of interestnya sekarang kita anggap tidak ada konflik of interest proses penyelidikan ini. Tapi kita sudah melihat ada peristiwa konflik of interest di dalam hal ini. Sehingga kemudian check and balance-nya kita penting untuk melakukan seperti disampaikan oleh Pak Surya tadi dan disampaikan oleh Pak Sapik. Kita harus mengamati ini betul-betul supaya KPK benar-benar mereka melakukannya dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran dengan baik dan benar. Mungkin itu dulu Pak Sapik sementara. Terima kasih banyak buat. Bagaimana setelah Anda mendengar penjelasan dari Dr. Saud Situmorang tadi? Bingung atau makin bingung atau lebih jelas? Saya yakin kalau kita simak secara detail penjelasan Dr. Saud Situmorang tadi, kita makin paham bagaimana konstruksi hukum pelaksanaan Formula E. Semuanya jelas, tak ada unsur pidana yang merugikan negara, apalagi memperkaya diri sendiri dan atau memperkaya orang lain yang menjadi delik formil dan material dalam perbuatan melawan hukum berupa korupsi. Tetapi saya yakin Anda tetap bingung ya, karena bagaimana mungkin kasus semacam itu kok masih mau dipaksakan dengan menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. Nah, saya kira kalau kita kembali ke tema tadi itu, ini bagaimana soal hukumnya, apakah ini juga bagian dari konspirasi politik? Nah, Anda silahkan masing-masing menyimpulkannya sendiri. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.